Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada beberapa kiai yang sowan menghadap Kiai Hamid Kajoran, diantaranya Kiai Ali Maksum, Krapiak Yogyakarta, Kiai Mujib Ridwan Surabaya dan Kiai Imron Hamzah, Surabaya. Ada juga waktu itu Kiai Fauzi Bandung yang disopiri oleh Kiai Saeful Mujab Yogyakarta. Kiai Ali Maksum adalah salah satu anggota tim bentukan PBNU yang ditugasi untuk melakukan kajian mengenai asas tunggal Pancasila. Tim ini diketuai Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan anggota Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Masikur Malang dan Kiai Ali Maksum Krapia. Para kiai ini menyampaikan kepada Kiai Hamid Kajoran bahwa ada upaya pemaksaan dari pemerintahan Soeharto untuk menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Mendengar pernyataan ini, Kiai Hamid langsung menjawab, "Loh kok pemaksaan? Pancasila itu kan milik kita, hasil ijtihadnya para ulama dan kiai kita, terutama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lah kalau sekarang mau dijadikan asas tunggal ya alhamdulillah. Itu artinya dikembalikan ke kita. Kok malah kita merasa dipaksa?" Mendengar jawaban Kiai Hamid ini semua tertegun. Kemudian Kiai Ali bertanya, "Ini tafsirnya bagaimana?" Atas pertanyaan ini, kemudian Kiai Hamid menjelaskan soal sejarah dan tafsir Pancasila menurut ulama NU. Dijelaskan bahwa Pancasila merupakan penjelmaan, sublimasi, ajaran Islam yang mentautkan syariah, akidah, dan tasawuf. Oleh karenanya kita bisa menjalankan dua sila saja dari Pancasila secara konsisten dan benar, insya Allah kita bisa menjadi wali. Demikian Kiai Hamid menjelaskan dua sila tersebut adalah sila ketuhanan dan kemanusiaan. Mengamalkan sila ketuhanan artinya kita memahami dan mengerti Tuhan dengan segala kekuasaannya, perintah dan larangannya. Sedangkan mengamalkan sila kemanusiaan artinya kita harus mengerti manusia, memanusiakan manusia, dan merasa sebagai manusia. Kemudian Mbah Hamid menjelas tafsirnya secara detail dengan perspektif syariah dan tasawuf. Ketika penafsiran sampai pada pengertian, merasa manusia, Kiai Ali Maksum menangis. Dari penggalan kisah ini dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan produk pemikiran ijtihad dari para ulama Nusantara sebagai manifestasi atas ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, sikap NU menerima Pancasila sebagai asas bukan merupakan sikap keterpaksaan karena adanya tekanan politik, atau sekedar langkah taktis politik menghadapi tekanan, tetapi merupakan langkah ideologis. Ketiga, sebagai bagian dari kelompok yang ikut merumuskan Pancasila, NU mengerti sejarah yang menjadi asbabul wurud dari Pancasila dengan segenap spirit dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oleh karenanya NU memiliki tafsir terhadap sila-sila Pancasila yang sesuai dengan syariat dan tasawuf Islam. Keempat, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh NU dilakukan setelah melalui berbagai kajian dan upaya riyadloh lahir batin sebagaimana yang dilakukan para masai NU saat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sama sekali bukan keterpaksaan. Kelima, NU adalah ormas Islam pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Ini artinya NU menjadi pelopor penerimaan asas tunggal. Secara nalar sikap kepeloporan seperti tidak akan muncul karena terpaksa, tapi karena kajian yang matang dan hujah yang kuat. Dan para kiai yang ikhlas dan alim tak akan mungkin mau dipaksa menerima atau menolak sesuatu, apalagi yang terkait dengan masalah agama. Untuk memperkuat argumen ini bisa dilihat dalam risalah Kiai Ahmad Siddiq setebal 34 halaman yang dipresentasikan di hadapan Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983. Di sini disebutkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Secara substansial Pancasila sangat Islami. Bahkan butir-butir dari Pancasila adalah wujud dari nilai-nilai Islam. Sedangkan sila pertama mencerminkan tauhid, sila-sila lainnya representasi dari syariat. Dalam naskah ini tak ada satupun argumen politis yang mencerminkan keterpaksaan NU menerima as tunggal Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.